Iya, bro. Ya, Sorry, aku belum pernah ikut acara ini. Aku nggak tahu boleh tanya apa aja. iya. Ya, Kadang-kadang kita lagi aku juga Bible study pengen. ya. Oh, Lagi Bible tanya-tanya. study. Mm-mm. Oh, aku ikut dulu deh. Aku nggak tanya Mm-mm. dulu. Aku tadi pengen nanggepin yang Andi Simon itu. Oh boleh, nggak apa-apa. Karena gini loh, bro. Di Eropa, di Amerika tuh saya pernah punya teman, ya kan. Mereka pengajarannya agak sedikit beda, diserang oleh mainstream. Tetapi Mm-mm. pada waktu diajak ketemu nggak mau. Kemudian serangannya itu sampai dibikin buku, dibikin fitnah-fitnah, diajak ketemu nggak mau. Akhirnya diperkarakan dan menang di pengadilan dan dimarahin oleh kekristenan. Tetapi dia nggak ngambil tuh uangnya. Kenapa? Karena di gerejanya itu sampai orang tuanya itu dicuci otaknya anaknya, dibawa ke psikiater. Karena apa? Karena cinta di gereja itu. Kalau menurut saya pengajarannya juga nggak salah gitu. Jadi kalau menurut saya kayak Andi Simon ya, itu saya tidak membenarkan dia. Tetapi serangan dari gereja mainstream itu sampai ke yang muda-muda, kalau yang tua-tua mungkin oke lah ya. Sampai ke yang muda-muda menyerang-menyerang secara begitu, menurut saya itu menimbulkan sakit hati, bahkan ke jemaat. Jadi kalau menurut saya sebaiknya kalau mereka mau serang itu sediakan forum dan buka Zoom supaya orang punya hak untuk menjawab dan tidak main serang-serang begitu karena contohnya saya punya teman yang pindah ke dari Stephen Tong, pendeta Yohanes Lili Sutanto. Di gereja Reform tuh tahu dia punya karunia itu. Dan saya ngikutin dia, dan sekarang saya enggak, karena saya sama dia cuma teman ya. Dan memang karunianya terus berkembang. Jadi kalau menurut saya mereka itu terlalu gimana ya? Jadi itu kalau menurut saya itu adalah sakit hati ini supaya untuk pelajaran kalau menurut saya. Nggak tahu lagi gimana Pak Paul Sang. Berarti Sorry, dia saya bukan cuman hamba Tuhan kalau dia masih sakit hati. gini Pak, yang sakit hati bukannya dia secara pribadi, tetapi kan dia itu bukan hanya satu diri satu sendiri gitu ya. Tetapi dia kan punya jemaat ya. Ya, berarti dia Kemudian gagal mendidik mempengaruhi, jemaatnya. oh gitu ya. Ya, dia harus didik jemaatnya untuk jangan sakit hati. Oh, oh, oh. Ya, Kemudian kayak bebas nyerang-nyerang, langsung membidat-bidatkan. Contohnya Pak Paul ya. Pak Paul pun kan dibidat-bidatkan juga ya. iya. Saya kan nggak marah. Oh, gitu Hmm. ya. Iya, karena nanti Tuhannya akan bela saya kan. Nah, saya kan sering di Apollo Chat tuh. Jadi kayak menurut saya ya, jadi contohnya kayak mereka yang oneness gitu ya, diserang secara keras gitu ya. Mereka begitu menginjil di Islam pun kadang-kadang jangan, ah lu kan oneness gitu. Beda dengan itu. Jadi maksud saya itu ada kayak serangan-serangan itu menjadikan sebuah hambatan ya, ataupun Enggak gimana? juga. Atau enggak ya? Kalau gitu dia nggak punya kuasa Tuhan. Berarti dia sedang jualan, bukan lagi memberitakan Injil. Oh, jadi Nah, bodoh amat gitu harus ya harus harusnya ya. bedakan mana Mm-mm. memberitakan Injil, mana kita jadi sales agama. Nah, Ya, para ya. apologet yang di YouTube, yang di Facebook, yang di media sosial, kebanyakan sales agama mereka cuma sport otak. Serius, itu saya Ya, sudah ya, lama ya. sudah ngerti. Ya, makanya ya saya selalu nasihatin jangan sport otak. Taunya dari mana? Apa yang membedakan kita sedang menginjil dan sport otak? Kalau sport otak itu cuma adu pinter saja, okol-okolan. Ya, tapi kalau orang menginjil setelah dia debat, dia doakan orang-orang itu, bahkan dia puasa buat orang-orang ini, Ya, ya, ya. ya Oke. kan? Dan orang-orang yang sport otak ini suka sekali mencari kelemahannya lawan. Ya, ya. Kalau kita memberitakan Injil, kita tidak urusan dengan kelemahan lawan, kita cuma fokus dengan apa yang kita beritakan. Gitu. Ya, ya. Ya, makanya Oke. saya bisa baca bahasa Arab ya, nggak lancar, tapi bisa karena saya pernah belajar.
Saya tahu semacam-macam segala macam tentang Islam. Tesis saya tentang Islam. Tesis saya itu tentang Muhammad, kritik historis. Saya tahu persis sejarah Islam. Semua saya baca, semua buku-buku sejarah itu yang dari semua itu ya, karena itu tesis saya. Ya, dan saya juga menulis buku Khilafah Terakhir. Tetapi itu bukan menjadi pembenaran saya buat memberitakan Injil dengan menyerang Islam. Saya menyerang Islam karena melakukan kritik sosial, karena ada ketidakadilan di Indonesia. Tetapi ya di dalam pemberitaan Injil, yang saya beritakan itu Yesus. Pernah ada orang di sini ya, di grup ini nih, dulu waktu jam 10 pagi kita kan live-nya kan jam 10 pagi. Oh, kita harus pakai Islam, pakai Al-Quran buat memberitakan Injil. Saya bilang, buat apa saya memberitakan Injil kok? Saya mengajar Islamologi di sebuah STT dulu di Indonesia ya. Tetapi nggak guna. Buat apa? Di seluruh Indonesia yang memberitakan Injil, yang banyak belum ada yang lebih saya. Serius, memberitakan menangan jiwa. Termasuk Saifuddin. Dulu saya pikir Saifuddin lebih banyak dari saya, enggak. Tanpa saya harus pakai ayat-ayat Al-Quran buat nyerang. Kenapa? Karena saya selalu doakan mereka. Ya, saya diincer. Saifuddin ditangkap, saya ditarget. Tapi saya lolos. Yudi Mulyana saya injilin. Si Ali Makrus saya baptis. Yudi Mulyana kan hari kan dibaptis kan. Dan banyak lagi ya. Ustadz-ustadz itu karena dirahasiakan. Kalau yang Ali Makrus sama Yudi Mulyana kan udah meledak. Yang meledak kan juga bukan saya loh. Tapi AWF loh. Grupnya Edi Prayitno itu yang meledakkan waktu itu kan. Bukan saya loh. Ya karena sudah terbuka ya tak buka sekalian. Ya kan. Tapi kenapa? Karena saya beritakan Injil, bukan memberitakan Al-Quran. Muhammad Kaci ditanya Alkitab nggak ngerti. Saifuddin ditanya Alkitab nggak ngerti loh. Cilaka. Ya kan. Nah itulah bedanya memberitakan. Ya tadi kayak si ibu tadi, saya kecewa sama Islam karena di Islam ternyata begini, makanya saya jadi Kristen. Kenapa kamu nggak jadi Buddha? Artinya dia nggak lahir baru. Karena ada orang ngasih tahu Islam jelek, dia pergi tinggalin Islam. Yang paling dekat ya Kristen. Berarti dia nggak lahir baru. Terus buat apa? Terus buat apa? Orang-orang beragama ini akhirnya malah jadi ribut. Gitu. Nah termasuk tadi. Ya termasuk kan kalau balik misalnya Gilbert, termasuk gereja di Amerika itu salah dia. Apapun salah. Pernah nggak Elia teriak-teriak sama raja Israel, tolong dong aku dihina. Elisa, tolong dong aku dihina nih. Malulah. Masa Nabi minta tolong sama raja, tolong dong raja ini aku dihina nih sama rakyat. Ada nggak satu Nabi minta pertolongan raja gara-gara dia dibully sama umat? Nggak ada lah. Dia Nabi Tuhan, dia bilang, kalau memang Nabi biarlah api turun dari langit menyambar kalian semua. Push, mati semua 50 orang. Ya kan? Iya, betul. Kalau memang orang sakti begitu. Kayak saya, ya kan? Bedanya Tuhan suruh saya ngampuni mereka. Ampuni tak lepas. Tetapi kebenaran tetap saya beritakan. Kita boleh berapologia, tetapi kita tidak boleh tadi ya angkat senjata. Sesama dengan sesama kita boleh berdebat. Beda boleh dong. Tetapi terus kemudian gara-gara beda nggak bisa jawab melapor polisi. Itu namanya dia nggak sakti. Berarti dia palsu. KW. Iya. Oke. Gitu. Termasuk jemaatnya harus disadarkan. Berarti pemimpinmu itu KW. Berarti pemimpinmu itu palsu. Hati-hati jangan ikuti dia. Iya, tadi saya berpikir untuk bertoleransi ya. Kalian jangan
Jangan serang orang kayak begitulah. Maksud saya gitu. Oh, Berikanlah tapi Muriwali juga kesempatan untuk salah. Muriwali juga iya. salah. Muriwali, grupnya Muriwali segala macam salah. Iya, Cuman, maksud saya gini loh, cuman argumen dan reaksinya Andi Simon lebih salah lagi. iya, iya, Muriwali salah, tapi Andi Simon paling salah. iya, iya. Gilbert paling salah. Si Tony Daud paling salah. Loh, saya dari gerakan karismatik, saya dari gereja karismatik, saya ngerti Pak Roh Kudus, saya ngerti semua, ya. Tetapi itu tadi ya, yang begitu itu bukan cara Tuhan. Karena pendeta Silas yang pernah saya ikutin, waktu disuruh ngelaporin polisi ya, ada gereja Betania berdiri di kota kami. Yuk orang GBI ngelaporin ke polisi, terus Om Silas ini diajak lapor polisi. Om Silas ini bilang apa? Itu kan kata kita, dia itu curang, nakal, ini segala macam. Kalau ternyata Tuhan yang suruh bagaimana? Ya kan? Nah, sekarang, kalau ternyata Patrick Smith itu dari Tuhan bagaimana? Kan harusnya kayak Iya, Gamaliel kan? iya kayak Para Gamaliel, rasul kayak ini kan Daud. begitu keras kan? Yesus begitu keras. Yang geger siapa? Para Farisi dan ahli Taurat yang laporin ke polisi kan? Polisinya kan orang Roma kan? Berarti dalam hal ini Gilbert, Patrick Smith, Pak Gilbert, Andi Simon, Tony Daud itu kan mayoritas, jemaatnya lebih banyak daripada mereka. Berarti mereka itulah orang Farisi dan ahli Tauratnya yang laporin kepada polisi Roma. Jadi mereka lah orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik itu. Sementara murid wali CS-nya melakukan suara kenabian. Justru berarti sebaiknya memang jemaatnya itu dibubarkan. Karena disesatkan oleh Gilbert dengan CS-nya. Keras. Serius. Oke. Kalau memang dari Tuhan, biarlah Tuhan yang kirim api dari langit buat membakar muri wali CS. Bukan polisi. Iya. Lawang sudah saling kritik begini saja, seharusnya ya kalau kita lagi debat, ya kalau berbeda jangan marah-marah, ya nggak apa-apa. Justru orang akan melihat, berdewasa, kenapa nggak senggol bacok? Tapi dengan begini kan orang ketawain kita, ini debat kalah debat senggol bacok nih. Makanya saya bilang Betul. nanti kalau Kristen jadi mayoritas, akan banyak orang di penjara sama si Gilbert, sama si Tony Daud, sama si Andi Simon. Mereka akan menjarakan banyak orang. Iya, begitu beda. Begitu kritik langsung di itu ya. Orang polisi, karena mereka punya duit kan? Iya, betul. Sejarah berulang. Iya. Jadi hati-hati, itulah nabi palsu. Ya. Oke. Gitu kira-kira. Terima kasih. Iya, Terima kasih Pak.